berupa perintah maupun larangan, dan terbagi menjadi 5 kategorisasi, ya. Ada wajib, ada mandub, ya, ada haram tahrim, dan juga ada mubah. Kemudian ada yang masuk dalam kategori hukum wad'i, ya, di mana apa yang menjadi ketentuan dalam syara itu merupakan sebab, ya, syarat atau mani', ya, diberlakukannya sebuah hukum, ya. Tadi juga disinggung mengenai masadirul ahkam, ya, sumber-sumber hukum dalam Islam, ya. Ada beberapa di antaranya disepakati oleh jumhurul ulama, ya, yaitu Al-Qur'an, Al-Hadis, kemudian Al-Ijma' dan Al-Qiyas, ya. Artinya selain hal-hal yang sifatnya pewahyuan, juga ada hal-hal yang sifatnya itu melibatkan akal manusia, ya. Dan kemudian ada beberapa sumber hukum lain, ya, yang mukhtalaf 'alaiha. Ya, contohkan seperti saddu dzara'i, qaulu sahabi, syar'u man qablana, al-'urf, ya, al-istishab, ya. Nah, ini semua adalah sumber-sumber hukum yang digunakan oleh para a'immatul mujtahidin dalam beristimbat, ya. Dan hukum-hukum sekunder, ya, di luar yang 4 yang primer itu sebenarnya tidak berdiri sendiri, ya, tidak bersih sendiri seperti Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya. Jadi yang lainnya meski ada pengembangan di sana, metodologi pengambilan hukum, ya, tapi dia tidak berdiri sendiri, tetap harus mengacu pada kedua sumber aslinya, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan tadi disebabkan, ya, disampaikan juga bahwa dalam istimbatul ahkam, ya, meski rujukan primernya itu Al-Qur'an maupun As-Sunnah, ternyata terdapat banyak sekali perbedaan pendapat di antara a'immatul mujtahidin, ya. Apa saja hal yang melatar belakangi perbedaan tersebut, ya, tadi sudah disampaikan beberapa sebabnya. Nah, konsentrasi kita, ya, ini secara umum, hukum secara umum dan masyadirul ahkam secara umum. Dan nanti pada pembahasan, ya, secara detail sesuai dengan tema-tema pembahasan pada pertemuan berikutnya, kita akan mengaitkan hukum-hukum itu lebih pada hal-hal yang berkaitan dengan hadis-hadis Rasulullah sebagai salah satu atau sumber utama kedua dalam istinbatul ahkam. Nah, kalau berbicara tentang perbedaan ulama mengenai hadis, ya, thariqatul istinbat sesuai dengan hadis, dan perbedaan-perbedaan yang melatar belakangnya sedikit banyak. Pada pertemuan kedua kemarin kita sudah membahas tentang apa itu hadis, tentang mustawayatul hadis, ada yang sahih, ada yang hasan, kemudian ada yang dhaif, apa sebab-sebabnya dan lain sebagainya. Ini semua juga menjadi bahan, ya, pertimbangan para a'immatul mujtahidin dalam mengambil kesimpulan hukum, ya, dari hadis-hadis tersebut. Oke, baik, silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, monggo. Ya, silakan yang bertanya. Masih anteng-anteng aja ini. Izin bertanya, Ustaz. Oh, iya, monggo. Mesti.
Puluhan Iqbal. Jadi saya ingin bertanya tentang di antara dari sumber-sumber Islam kan ada 4 tadi, Al-Quran, hadis, ijtihad, dan qiyas. Saya ingin bertanya tentang qiyas. Qiyas itu awal munculnya qiyas dari ulama itu ketika kapan, Ustaz? Apakah ada bertentangan antara ulama lain tentang qiyas? Kemudian mungkin beberapa contoh saya tentang qiyas. Soalnya masih kurang paham. Sekarang. Ya, oke. Pertanyaan berkaitan dengan al-qiyas. Kapan pertama kali ya qiyas itu muncul dan apakah ulama seluruhnya sepakat gitu ya mengenai penggunaan al-qiyas sebagai salah satu metode istinbatul ahkam. Ya, itu pertanyaannya yang pertama. Silakan nanti kelompok 1 untuk bisa memberikan jawabannya terlebih dahulu. Kalau sudah siap, ya dipersilakan untuk langsung memberikan jawaban. Kalau belum, kita persilakan kepada penanya kedua. Saya mau tanya, Ustaz. Monggo Mas Yolan. Saya ingin bertanya, apakah mungkin pada zaman ini kita bisa melakukan ijtihad atau kita hanya mencukupkan dengan pendapat-pendapat ulama terdahulu? Syukran. Ya, oke. Pertanyaannya, apakah pada saat ini ya masih dimungkinkan untuk melakukan ijtihad? Ya, apakah atau ijma? Ya, kalau iya, apakah ijtihadnya seperti para a'immatul mujtahidin terdahulu atau dengan konsep yang berbeda? Begitu juga pertanyaan, apakah masih memungkinkan untuk melakukan ijma pada saat ini, gitu ya? Mas Yolan? Oh iya, oke. Oke, berarti mengenai ijtihad ya kita bisa berikan jawaban juga. Kemudian yang berkaitan dengan ijma, ya, ijtihad dan ijma pada saat ini. Oke, monggo Mbak Umi. Ya, sudah ada 3 pertanyaan. Kalau memang mau mulai dijawab, monggo silakan. Teman-teman kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab, Ustadz, mungkin dari pertanyaan dari saudara Yolan. Pertanyaannya apakah ijma bisa dilakukan pada masa sekarang? Kurang lebih begitu. Bagaimana saudara Yolan? Ya, jawabannya tentu saja boleh, akan tetapi di dalam tanda kutip, orang yang melakukan ijma ini mengerti dan memahami serta mendalami dari disiplin-disiplin ilmu yang tentunya berkaitan dengan pembahasan tersebut. Jadi tidak sembarangan orang yang bisa melakukannya begitu. Harus orang yang ingin melakukan ijma itu mengerti, paham dan mendalami akan materi yang dibahas gitu. Seperti itu. Mungkin kawan-kawan lain ingin menambahkan, sekian dari saya. Ya, mungkin yang dimaksudkan oleh Mas Ulwan tadi ya, kalau pada
zaman dulu ya, di zaman sahabat ya, mungkin karena jumlah kaum muslimin itu masih sedikit gitu. Jadi masih memungkinkan bagi mereka itu untuk menyepakati satu hukum masalah gitu. Ya. Tapi saat ini di mana Islam itu sudah menyebar ke seluruh pelosok negeri gitu kan, dan ulama juga tersebar di mana-mana ya. Dengan luasnya wilayah Islam seperti ini ya, dengan berpencarnya banyak ulama di mana-mana, apakah masih mungkin kan untuk melakukan satu konsensus bersama gitu kan, mengenai satu masalah dan menetapkan hukumnya gitu. Ya, artinya pada saat ini konteks sekarang ini tidak sesederhana dulu gitu. Jadi perangkat apa yang kemudian bisa memungkinkan ya mereka dari berbagai. Maaf Ustadz, saya di sini akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama tadi, yaitu bagaimana awal munculnya kias. Monggo. Kias salah satu metode istinbat atau menggali hukum yang populer di kalangan mazhab Syafi'i. Dalam urutannya, mazhab Syafi'i menempatkan kias berada di urutan keempat setelah Al-Quran, hadis, dan ijma'. Imam Syafi'i merupakan pelopor mujtahid yang menggunakan kias sebagai satu-satunya jalan untuk menggali hukum. Beliau mengatakan bahwa ijtihad dan kias merupakan dua kata yang memiliki makna yang sama. Dengan cara kias berarti para mujtahid telah mengembalikan ketentuan hukum sesuai dengan sumbernya, Al-Quran dan hadis. Sebab hukum Islam kadang tersurat jelas dalam nas Al-Quran atau hadis secara eksplisit, kadang juga bersifat tersirat secara implisit. Sekian dari saya Ustadz, mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan. Ya, monggo jika ada yang menambahkan teman-teman yang lain. Silakan kalau ada yang mau menambahkan. Ya, baik. Dari dua jawaban dari dua pertanyaan. Yang pertama terkait dengan apakah dimungkinkan untuk melakukan ijma ya pada saat ini ya. Secara umum bisa diberikan jawaban bisa ya. Ada banyak instrumen yang memungkinkan ya hal itu bisa terjadi ya. Saat ini misalkan secara internasional gitu, sering juga diadakan pertemuan-pertemuan antara fuqaha ya, fuqahaul amsar ya, atau fuqahaud dual ya, yang misal difasilitasi oleh OKI ya, atau organisasi-organisasi dunia lainnya yang punya kepentingan di bidang fikih, itu mereka selalu melakukan pertemuan-pertemuan ya. Nah,
dari hasil ya pertemuan itu ya itu dianggap sebagai satu kesepakatan bersama ya, dan kemudian itu diumumkan ya ke berbagai negara untuk mendapatkan tanggapan-tanggapan tersebut. Kalau ijma sendiri kan terbagi menjadi dua. Ada yang ijma disebut dengan ijma syarih, dan yang kedua yang disebut dengan ijma sukuti ya. Secara syarih dan mendapatkan dukungan dari semua itu berarti hukum daripada ijma tersebut sifatnya mengikat. Ada yang sukuti ya, tidak dengan memberikan tanggapan secara langsung ya terkait dengan apa yang difatwakan, diijmakan tersebut ya, tapi hanya dengan sekedar diam, dan itu pun menandakan bahwa mayoritas ya ulama menanggapi positif ya atau mengiyakan apa yang telah menjadikan kesepakatan dalam sebuah pertemuan seperti tadi. Jadi mungkin saja. Yang berkaitan dengan kias ya, kapan itu dimulai? Ya, kias sendiri adalah analogi ya, bagaimana mempersamakan status hukum ya satu masalah dengan status hukum masalah lain yang ada nasnya. Itu karena memiliki kesamaan sebab, memiliki kesamaan sebab ya, hukumnya disamakan. Nah, ini sudah terjadi ya pada zaman Rasulullah SAW ya, ketika ada seseorang bertanya tentang apakah dibolehkan seseorang untuk mengqadha ya sholat bagi orang tua yang sudah meninggal ya dan sebagainya ya. Itu kemudian dijawab oleh Rasulullah hal itu diperbolehkan. Nah, dari situ kemudian tidak hanya berkaitan dengan kewajiban sholat saja, tapi kewajiban-kewajiban yang lain yang memang harus dilakukan oleh manusia, oleh siapapun, maka bagi ahli warisnya ya, anak keturunannya diperbolehkan untuk melakukan qadha ya dari ibadah-ibadah yang terlewatkan tersebut ya. Dan itu meluas sampai sekarang, kemudian tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang wajib ya, hal-hal yang sunnah seperti sedekah untuk orang yang sudah meninggal juga boleh. Bentuk-bentuk sedekahnya tidak harus berupa maliyah ya, tapi hal yang sifatnya ubudiyah, taqarrub ila Allah seperti zikir dan sebagainya ya, diperbolehkan juga dengan mengkiaskan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, monggo kalau ada yang mau menambahkan. Afwan Ustaz, misal mau bertanya lagi apa masih boleh Ustaz? Boleh. Yang ingin saya tanyakan, fatwa MUI itu termasuk dalam bentuk apa Ustaz? Apakah ijma atau qiyas Ustaz kategorinya? Ya, fatwa MUI masuk dalam kategori apa? Ijma atau apa? Oke. Artinya dari segi produk hukumnya, apakah itu mengikat untuk masyarakat di negara itu saja atau di wilayah itu saja atau secara umum? Ngoten ya. 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 Monggo ada tambahan pertanyaan dari Mbak Sywa. Dan tadi juga masih tersisa satu pertanyaan terkait dengan kemungkinan untuk melakukan ijtihad pada zaman sekarang.
Monggo kelompok 1 untuk memberikan jawaban. Atau ada teman-teman yang lain ingin menambahkan apa yang tadi sudah disampaikan? Bismillah, izin menjawab Ustaz. Ya, monggo. Apakah fatwa MUI termasuk dalam ijma atau kias seperti itu kah? Ya. Mungkin jawabannya adalah termasuk dalam kategori ijma. Karena fatwa MUI ini suatu jenis peraturan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mengikatnya ini kepada siapa? Tentunya mengikatnya ini kepada setiap orang yang mempunyai ikatan terhadap MUI itu tersendiri, Majelis Ulama Indonesia. MUI ini tidak mempunyai, tidak harus semua misalkan Indonesia harus nurut, tidak, akan tetapi khusus yang mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri. Contohnya sebagai kita seorang Muslim, dan selain itu dia tidak mengikat, seperti itu ya. Mungkin teman-teman mempunyai tambahan lain. Terima kasih. Ya. Monggo, kalau ada yang ingin menambahkan? Ya, apa? Ada yang ingin menambahkan? Silakan. Oke, berkaitan dengan fatwa ya. Fatwa itu bisa dipahami juga dengan semacam curah pendapat ya. Ketika ada pertanyaan yang diajukan kepada seorang yang alim ya, kepada beliau, maka beliau kemudian memberikan jawaban ya terkait dengan status hukum masalah yang diajukan. Nah, ini ada yang bersifat fardhi, ada yang bersifat jama'i. Ya, ada yang sifatnya personal ya. Jadi fatwa itu disampaikan oleh pribadi seorang alim ya, kepada jamaahnya. Ada yang bersifat jama'i ya. Kalau yang MUI tadi itu berarti sifatnya kolektif ya, jama'i ya, di mana ada ketentuan di situ dalam MUI mengharuskan ada strata organisasi itu mulai dari tingkat ranting hingga sampai yang pusat. Nah, penetapan hukumnya sendiri ya itu kemudian biasanya terorganisir dan ditetapkan nanti menjadi satu ya. Kalau di tingkat nasional itu ya, itu menjadi kolektif dan menjadi ketetapan yang tetap dan mengikat kepada kepada umat yang ada dalam wilayah tersebut ya. Jadi ya ini bisa dikategorikan ya fatwa MUI itu sebagai ijma, tapi ijma'nya terbatas ya. Keterbatasannya sebagaimana yang disampaikan Mas Faras tadi ya, sesuai dengan
daerah yang MUI memiliki kewenangan untuk memberikan fatwa di daerah tersebut. Ya, kalau kemudian dia ingin memperluas ya fatwa hukum itu ya kepada halayak yang lebih luas, maka harus ditingkatkan pada tingkat level penetapan hukum yang lebih tinggi, yaitu yang tadi bisa difasilitasi oleh OKI dan lain sebagainya, sehingga harus ada perwakilan dari MUI ya dari tingkat nasional ini menuju pada majelis ulama yang sifatnya lebih internasional ya. Jadi hukum ini mengikat ya bagi orang-orang muslim yang ada pada wilayah tersebut saja. Kalau yang tadi yang sifatnya fardi ya ini tidak mengikat ya, kecuali kalau kemudian itu dikukuhkan oleh ketetapan yang sifatnya kolektif. Ya, itu hal yang sifatnya fatwa fardiyah. Ya, bisa dipahami atau ada tambahan? Sangat Ustadz, syukran atas penjelasannya Ustadz dan pemateri. Ya. Oke, tadi masih ada pertanyaan terkait dengan kemungkinan untuk melakukan ijtihad di zaman sekarang. Apakah masih mungkin? Monggo, siapa yang akan memberikan jawaban? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, monggo. Ya, jawabannya adalah tentunya mungkin ya dengan cara semua bukan semua sih, maksudnya setiap ulama atau seorang yang memiliki kepahaman tentang hal tersebut dikumpulkan menjadi suatu perkumpulan begitu Ustadz yang membahas terkait dengan apa sih permasalahannya seperti itu. Kemudian karena para ulama, para fuqaha ini merupakan orang yang alim di bidangnya yang tentunya mempunyai pemahaman tentang hal tersebut. Jikalau tidak dilakukan dan jikalau bukan mereka, jadi maka suatu permasalahan ini akan seperti tidak terjawab dan tidak dan orang lain pun tidak akan
mengetahui akan hal tersebut seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain ingin menambahkan, silakan. Baik, silakan. Yang lainnya bisa memberikan apa tanggapannya atau tambahan? Bismillah, izin Ustaz. Iya, Mungkin monggo. menambahkan. Iya. Bismillah, izin menambahkan. Zaman ini apakah masih relevan untuk melakukan ijtihad selama orang tersebut atau ulama tersebut memenuhi syarat menjadi mujtahid. Mujtahid kan banyak modelnya. Ada mujtahid mutlak, mujtahid mustaqil, ghairu mustaqil, ada mujtahid tarjih, mujtahid fatwa dan lain-lain. Nah, adapun syarat menjadi seorang mujtahid yang pertama jelas yaitu menguasai bahasa Arab dan turunan-turunannya seperti nahwu, shorof, balaghah dan lain-lain. Kedua, menguasai dan memahami Al-Quran secara keseluruhan, bukan setengah-setengah. Karena banyak sekarang ini orang-orang yang baru ngaji, memahami 1-2 ayat Al-Quran sudah berlagak seperti mujtahid. Ya, mengkafirkan, menyalahkan orang sana sini. Karena di dalam Al-Quran, seorang mujtahid wajib menguasai dan memahami Al-Quran seluruhnya, dan mengetahui mana ayat yang muhkam, mana yang ayat mutasyabihat. Selanjutnya itu memahami dan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam secara keseluruhan pula. Dia mampu membedakan mana hadis sahih, dhaif. Seperti tadi juga dia mampu bagaimana cara memahami hadis yang bertentangan, itu yang kelihatannya bertentangan, ta'arud adillah. Seperti yang sudah disebutkan dalam materi, satu hadis mengatakan menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu, hadis yang lain tidak, karena innama huwa bid'atun minka. Selanjutnya yaitu yang keempat yaitu mengetahui ijma' kesepakatan para sahabat agar keputusan yang mereka ambil tidak menyalahi ijma' kesepakatan hukum yang telah disepakati oleh para sahabat maupun ulama-ulama salafun saleh. Yang kelima yaitu mengetahui adat kebiasaan manusia, karena al-adah muhkamah selama adat itu tidak bertentangan dengan dalil-dalil atau pengambilan hukum yang sudah disepakati oleh para ulama. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Oke, jadi dari kedua jawaban tadi ya dapat kita simpulkan bahwa ijtihad ya di zaman sekarang itu tetap bisa dilakukan. Ya, karena memang syariat Islam itu kan shalihun likulli zaman wa makan. Ya. Dan selama permasalahan ya pada umat itu terus berkembang, maka pada saat itu pula ya ijtihad ya harus ditegakkan untuk bisa menjawab atau memberikan solusi ya atau ketetapan hukum atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh umat ini. Ya, di zaman Rasulullah ya tentu karena ada Rasul ya sebagai pemilik otoritas ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, ya saat itu beliaulah yang akan menetapkan hukumnya. Ya. Sedangkan pada zaman sahabat ya ketika terjadi perluasan wilayah dalam Islam dan permasalahan yang dihadapi umat juga semakin beragam, maka pada saat itu banyak di antara para sahabat yang kemudian menjadi seorang mujtahid. Tidak hanya bertumpu pada hal-hal yang sifatnya nakli, tapi juga mereka menggunakan akal ya sebagai alat untuk mencerna masalah dan menetapkan hukum tersebut. Kemudian
berkembang lagi ya pada zaman tabi'in, lebih kompleks lagi karena pada saat itu di akhir-akhir ahdus sahabat terjadi perpecahan di antara umat Islam ini. Ya, ada yang disebut dengan kaum Khawarij, ada yang disebut dengan kaum Syiah. Ya. Nah, itu kemudian terpecah lagi ya, menjadi banyak sekali golongan-golongan. Artinya permasalahan yang dihadapi umat ini semakin kompleks, dan mau tidak mau ya, karena ini menjadi perintah agama untuk melakukan ijtihad ya, beberapa ulama yang memiliki kapasitas ya untuk melakukan ijtihad kemudian melakukan hal tersebut. Maka di abad keempat ya, bermunculan ya para a'immatul mujtahidin al-masyhurin yang kita kenal sebagai a'immah al-arba'ah. Ada Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Malik ya, dan juga Imam Hambali yang kita kenal. Dan itu terus berlanjut ya. Mereka disebut dengan para mujtahid mutlak. Ya, artinya dengan sendirinya yaitu bisa melakukan ijtihad ya. Karena syarat-syarat sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Rizamul Malik ya, itu ada pada diri beliau. Maka mereka disebut dengan mujtahid mutlak. Akan tetapi ya pada fase-fase berikutnya ya, seorang ulama dengan kapasitas keilmuan seperti ini sudah semakin langka. Maka yang terjadi berikutnya itu mereka tidak menjadi mujtahid mutlak lagi, tapi ada mujtahid di bawahnya ya, hanya mentakyid ya, atau menjelaskan apa-apa yang sudah disampaikan oleh a'immatul mujtahidin al-arba'ah tadi ya. Dan hingga saat ini ya, dengan berkembangnya ilmu dan sebagainya, banyaknya orang, tidak berarti kemudian ada di antara kita yang mampu memiliki kapasitas keilmuan seperti a'immatul mujtahidil arba'ah tadi. Tidak ya. Ya ini enggak tahu kenapa ya, tapi banyak faktor ya tentunya yang menyebabkan itu. Sehingga pada saat ini ya, kalaupun itu akan terjadi yang namanya ijtihad, yang bisa dilakukan bukan ijtihad fardi sebagaimana ijtihadnya para mujtahidin al-arba'ah, tapi yang bisa dilakukan adalah ijtihad jama'i ya, karena tidak ada saat ini orang yang memiliki kemampuan menyeluruh sebagaimana kemampuan para a'immatul azmi ya. Bahkan saat ini misalkan permasalahan yang dihadapi pada hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, ini mau tidak mau, selain para kiai sekarang, para ulama-ulama di bidang agama juga harus melibatkan unsur-unsur kesehatan. Ya, diajaklah para dokter-dokter itu. Kalau itu berkaitan dengan masalah-masalah kandungan misalkan, ya itu pun dokternya tidak semua dokter umum, harus dokter yang memiliki spesialisasi di bidang kandungan. Nah, begitu juga hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi. Kita harus mengajak para ekonom yang memang latar belakang pendidikan mereka itu tidak selalu berkaitan dengan agama, tapi hukum-hukum ekonomi konvensional secara umum. Yang berkaitan dengan politik juga sama, harus melibatkan politisi dan sebagainya ya, untuk merumuskan hukum yang berkaitan dengan masalah tertentu. Jadi mungkin terjadi ya, saat ini sangat-sangat mungkin terjadi, tapi sifatnya adalah kolektif. Dan tadi ya, para mujtahidin yang melakukan kesepakatan itu ya diharuskan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Mas Rizamul Malik. Ngoten ya? Ya, bisa dipahami ya? Oke. Ya. Baik, apakah masih ada pertanyaan lain? Oke. Masih ada? Sudah cukup? Insya Allah cukup, Ustaz. Ustaz.
Oke, udah cukup ya. Baik. Ya, kalau sudah cukup kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ya, terutama dalam 2 pertemuan ini bisa menjadi dasar ya pertimbangan kita dalam memahami tentang ahaditsul ahkam nantinya. Sisi hadisnya maupun dari sisi hukumnya. Dan seperti yang saya sampaikan dalam memahami ahaditsul ahkam ya, nanti kita jangan memahami hadis-hadis itu berdasar pengetahuan kita pribadi. Jadi jangan kita menghadapkan kemampuan berpikir kita langsung pada hadisnya. Ya, ada baiknya kita merujuk pada pendapat-pendapat para fuqaha, utamanya adalah a'immatul arba'ah. Hadisnya apa? Ya, kemudian maksud atau hukum yang tersirat dari hadis itu apa? Ya, penjelasannya seperti apa? Ya, maka silahkan nanti merujuk terlebih dahulu kepada aqwalul fuqaha yang juga sudah membahas mengenai hal tersebut. Ini sebagai pengetahuan untuk kita saja ya. Jadi begitulah para fuqaha itu memahami tentang sebuah hadis. Ya? Oke. Baik, ini ada 27 dari jumlah kita 31 ini. Ada yang nggak masuk lagi. Oke, baik, kita absen saja. Saya sebutkan satu persatu. Silakan nanti menjawab ya atau hadir.